Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir di ruangan labor PK kita ini pada siang hari dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah kepada rekan sejawat. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan ridhonya kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Tak lupa pula salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, kegiatan pada siang hari ini adalah salah satu program dari Guru Penggerak, yaitu tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Materi ini merupakan materi dari modul 1.4. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, setujukah Bapak Ibu tentang yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kita bahas yang pertama. Bagaimana hukuman dapat mendisiplinkan anak? Siapa yang akan memberikan tanggapan? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silakan Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman kita sebelumnya bahwa punishment and reward itu bisa mendisiplinkan anak. Mungkin seiring dengan perkembangan waktu dan perubahan sebelum ini perlu ditinjau lagi. Baik, terima kasih pendapatnya Pak Sam. Yang berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini kita sudah mulai menerapkan. Nah, apakah ini juga efektif atau tidak? Bapak Ibu setuju atau tidak? Silakan Bu Ayu. Setuju atau tidak bahwa pemberian hukuman dengan hal positif itu seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Meningkatkan disiplin anak itu bagi untuk kategori anak sekolah dasar. Tapi kalau untuk kategori jenjang SMA, mungkin cara untuk memberikan hukuman itu kurang tepat, kurang efektif ya. Oke, berarti tidak setuju. Baik, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana pendapatnya Pak Haji? Baik, terima kasih. Berarti Bapak setuju ya. Terima kasih atas pendapatnya Bapak Ibu. Baik, di sini ada penjelasan tentang makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina ya, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid, yaitu tentang Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya kan, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian dari disiplin itu sendiri ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat
universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini bisa kita lihat setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki sebuah tujuan. Nah, sama seperti anak-anak kita. Kenapa anak itu malas atau tidak connect ketika kita menjelaskan sebuah pelajaran? Nah, pasti itu mempunyai sebuah alasan. Bisa jadi ketika dia malam tadi main game atau tidur larut malam, atau dia bekerja sampai larut malam. Nah, kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah dia nilai-nilainya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, nilai-nilai inilah yang kita harapkan bisa diterapkan atau dimiliki oleh anak-anak kita di sekolah. Berikutnya yang kedua, teori motivasi atau hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi dari eksternalnya, ya kan? Jadi ketika kita tidak melakukan sesuatu, apa ya kan yang akan kita dapatkan? Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini yang tadi kita memberikan reward atau penghargaan. Nah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti kan ada motivasi sesuatu eksternal, ya kan? Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini pertanyaannya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, ini adalah motivasi internal, tujuan dari disiplin itu sendiri. Nah, ketika dia menjadi rajin, apa yang akan dia dapatkan? Nah, ini Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oleh penghargaan. Di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Pertama, pengaruhnya jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, di sini ada 5 dampak dari penghargaan. Ya, contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikan yang kita dapat ketika kita melihat poin pertama ini adalah rasa empatimu besar sekali. Dalam situasinya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian yang kedua, saya menghargai. Ketika saya menghargai, nilai kebajikan apa yang kita dapat adalah kepedulian. Dalam situasinya yaitu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk. Nah, ketika kita berterima kasih, nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Pada saat situasinya, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini ada beberapa contoh tentang pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, ini ada beberapa tindakan guru. Sedangkan konsekuensi, ya, konsekuensi itu adalah dia sudah tahu, ya kan, ketika melakukan ini berarti nanti begini. Sementara hukuman itu hanya satu arah saja dari si pemerintah. Nah, ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sering kita melakukan itu, Bapak Ibu? Sering? Saya pernah, ya, kalau saya pribadi pernah.
konsekuensi sesuatu harus terjadi, tidak ada kata menyakitkan di sana. Ya. Berikutnya hukuman yang kedua, perbedaan membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Pernah, ya. Kemudian yang berikutnya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Berikut, anak menjadi membenci kedisiplinan ketika dihukum. Nah, itu juga terjadi juga dengan saya ketika dalam pembelajaran. Tidak bisa jawab ini, dihukum, diangkat kaki satu, pegang ini. Nah, itu jadi benci, ya. Berikutnya, kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin jadinya, karena dia tahu ketika tidak melakukan ini, dia sudah tahu apa konsekuensinya. Berikutnya, paksaan. Hukuman itu merupakan paksaan, sementara konsekuensi stimulus atau tanggapan, responnya. Berikutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Ya, dengan dia dihukum, dia jadi malu, akhirnya bisa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Berikutnya, kalau konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, ini kebalikan dari hukuman. Berikutnya, konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Itu sudah jelas. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan ketika dia dihukum. Kita lihat aja sama anak kita sendiri kan, kalau dia dihukum kita tanya nggak mau jawab, nggak apa-apa, karena dia takut. Nah, bagaimana dengan konsekuensi? Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, ketika dia misalnya tidak menggunakan kaos kaki warna putih, konsekuensinya adalah guru suruh menulis, misalnya menulis di kertas, dia sudah tahu. Berikutnya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai kalau dihukum. Sementara konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mudah-mudahan. Nah, dari hukuman itu kita bisa melakukan sebuah restitusi namanya. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini sudah sebenarnya Bapak Ibu sudah melakukan, ya, tapi apa prosedur yang Bapak Ibu lakukan itu, apa namanya kita tidak tahu. Nah, sekarang namanya adalah proses itu adalah restitusi. Ya, proses restitusi ini kelihatannya lebih adil apabila kalau kita terapkan kepada anak-anak. Nah, ada 9 ciri-ciri dari restitusi itu sendiri. Yang pertama, ya, cirinya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berikutnya yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi itu merupakan sebuah tawaran kepada si anak tadi. Jadi ketika kamu ingin baik, apa yang akan kamu lakukan? Ketika kamu melakukan sebuah kesalahan untuk memperbaikinya, bagaimana cara yang kamu lakukan? Nah, itu dia lebih ke situ. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, jadi anak diarahkan untuk merefleksikan kembali, ya, introspeksi diri. Apa penyebab atau mengapa dia melakukan kesalahan? Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi. Nah, di sini digarisbawahi bahwa lebih mencari jalan keluarnya. Ya, jalan keluar yang bagaimana? Jalan keluar yang tentu adil bagi si anak tadi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi berikutnya keyakinan kelas Bapak Ibu, ya. Keyakinan kelas. Nah, mari kita tonton video berikut ini.
apa itu keyakinan kelas. Mudah-mudahan ini nanti bisa Bapak Ibu terapkan di kelas. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas ini? Nah, itu tadi ya Bapak Ibu, sedikit tentang panduan membuat keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas itu berasal dari peraturan ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya kan? Nah, itu pertanyaan kita. Kenapa harus yakin? Nah, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Dan yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kita kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini dia peraturan kelas ya. Awalnya merupakan sebuah aturan yang wajib dijalankan oleh anak-anak kita di kelas. Nah, dari peraturan ini berubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah kesepakatan antara guru dan siswa atau guru dan murid. Nah, keyakinan kelas ini merupakan keluhan-keluhan mereka atau impian-impian apa yang mereka inginkan dari sebuah proses pembelajaran. Kita sudah mendengarkan bahwa hindari menggunakan kata dilarang dan jangan. Mengapa? Karena konotasinya pasti begini, orang kalau dilarang akan penasaran untuk melakukan. Nah, lebih bagus bahwa kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif yang tujuannya adalah mengingatkan. Nah, dari keyakinan kelas itu akan timbullah lingkungan belajar yang positif sehingga tercapailah dia budaya positif tadi. Kita lanjut saja kepada 5 posisi kontrol ya. Oke, kita lihat video lagi Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita sudah tonton tadi video 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau atau monitor, yang kelima adalah manajer. Nah, saya sengaja belum jelaskan, saya minta pendapat dari Ibu dan Bapak dari 5 kasus tadi. Apa tanggapannya? Dari 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Silakan Ibu Reni lah, Bu Reni. Ya, dari video tadi Bu, ada dari mulai yang teman, kemudian yang keempat itu apa tadi? Pemantau, kemudian yang terakhir Buat bersalah, manajer. Nah, saya rasa yang untuk 3 ini bisa kita terapkan mulai dari kita mencoba terhadap siswa itu sebagai temannya, kemudian kalau memang tidak berhasil kita coba sebagai manajer. Jadi kalau manajer ini kan dengan memberikan tanggapan dari dia lebih tahu apa yang harus dia lakukan. Iya, baik, terima kasih Bu Reni. Satu lagi saya minta Ibu atau Pak Eri. Silakan Pak Eri, dari 5 kasus tadi Bapak akan berada di posisi yang mana? Ya Pak? Posisi terakhir, yaitu posisi manajer. Baik, terima kasih Bapak.
Satu lagi Bu Sri. Kalau menurut saya, Ini dia. Penghukum lah. Ibu tadi. Boleh tadi? Ya, ada 3 cara yang bisa kita gunakan dalam menghadapi siswa yang terlambat. Yang pertama tadi sebagai teman, pemantau dan juga manajer. Oke. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bapak Ibu. Kita lihat dari kasus yang pertama, yaitu penghukum. Dari menghukum itu ada solusi tidak, Bapak Ibu? Kita lihat, tidak ada, ya, tidak ada. Dan menyakiti si Naren tadi, kenapa dia harus keliling lapangan? Nah, tentu saja ini sebaiknya kita hindari. Guru penghukum, karena itu pasti akan membekas kepada siswa. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, ini lebih ke psikis anak tadi. Kemudian yang ketiga, teman. Nah, dari kejadian tadi ada tak solusinya? Malah sepertinya si guru mengamankan kesalahannya. Nah, karena kalau kan kita kan teman, CS. Nah, kalau kita menganggap seperti itu, pasti berikutnya dia akan melakukan kesalahan yang sama. Nah, kemudian posisi pemantau. Nah, di pemantau ini sudah lebih baik, ya, kita mengingatkan kepada siswa seperti tadi gurunya mengingatkan Naren bahwa ada peraturan apa, keyakinan-keyakinan sekolah yang dilanggar. Nah, begitu juga di posisi manajer. Nah, betul kata Pak Eri, posisi yang paling utama yang bagus kita capai adalah posisi manajer. Karena di posisi manajer ini lebih komplit, ya, lebih komplit penanganannya, sehingga si anak tadi menemukan dan menyadari kesalahan dan dia tahu apa langkah-langkah yang akan dia lakukan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol yang disajikan di sini, ya, yang bisa kita pilih. Apakah kita ingin memilih sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, ataukah sebagai manajer? Kasta yang paling tertinggi adalah manajer. Nah, jadi saya berharap Bapak Ibu bisa memilih nih, di mana nanti posisi Bapak Ibu. Nah, ini ada kalimat, ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan 5 posisi kontrolnya di mana? Kita lihat. Membuat orang merasa bersalah. Tadi juga kita dengarkan, ibu kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini adalah posisi penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini adalah posisi teman. Berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini masuk kepada posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini kan lebih menanyakan kepada diri si anak tadi. Nah, disinilah dia posisi manajer. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini lebih kepada penghukum. Oke. Nah, terakhir kita masuk kepada segitiga restitusi. Ya, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid-murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, kemudian disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagian berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Dengan kata lain, motivasinya dari dalam diri mereka sendiri. Nah, kita lihat video satu kali lagi tentang kasus restitusi. Ya, restitusi itu seperti apa? Ya, bagaimana praktiknya? Oke, baik, dari Pak Asep menerima laporan dari wali kelas. Sepertinya kamu sedang berada dalam masalah ya? Ya, Pak, jadi wali kelasnya karena
itu tidak sesuai. Kapan terakhir kamu dipotong dengan Baik, Bapak Ibu, dari kasus si Dimsa tadi, ya, dia potong rambut dengan gaya dari internet. Nah, kadang-kadang kalau kita melihat ketika seorang wali kelas lah ya, ini lebih kepada wali kelas dapat laporan misalnya dari seorang guru gitu, langsung kita menghakimi bahkan menyidang, bahkan kadang-kadang guru yang lewat yang lain nyampuk katanya sekarang kan, ikut campur. Nah, itu ada efek nggak sama anak? Ternyata ada. Ya, dia merasa dipermalukan, kemudian sakit hati yang berkepanjangan. Nah, jadi tidak akan ada perbaikan dari diri anak itu sendiri. Nah, kalau dari kita lihat tadi video bahwa guru tadi berdiskusi, seperti berdiskusi kepada siswanya, ya, tidak merasa menggurui. Nah, bahkan solusinya pun bisa didapat dari si anak tadi sendiri. Nah, itu dia. Jadi langkah pertama yang bisa kita lakukan dalam restitusi ini adalah namanya menstabilkan identitas. Yang menstabilkan identitasnya, guru itu berkata seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, inilah yang sebaiknya atau yang dianjurkan, yang kita lakukan, kita laksanakan kepada anak, bahwa kita tidak langsung menghakiminya. Kita cari kamu salah, siapa yang salah, ini yang salah. Nah, lebih bagus kita langsung mencari sebuah solusi. Nah, itu namanya langkah menstabilkan identitas. Ini bertujuan membuat anak yang merasa gagal, merasa karena berbuat salah menjadi lebih positif dia terhadap dirinya sendiri. Berikutnya yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, apa yang bagusnya kita katakan? Pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tadi yang seperti ditanyakan Bapak tadi, kenapa kamu memotong rambutnya seperti itu? Rupanya alasannya adalah agar lebih menarik, berbeda dari yang lain. Jadi segala sesuatu yang memang dilakukan anak itu punya alasan. Terus apa yang penting bagi kamu? Ya kan? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, ini bagi anak-anak yang suka mukul, mungkin di rumah melihat role modelnya, ya kan? Nah, itu bisa dia lakukan di sekolah, itu berbahaya. Nah, berikutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, jadi kegiatan ini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Kenapa dia melakukan kesalahan itu? Apa yang ingin dia capai? Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival. Ya, penguasaan, kebebasan, cinta kasih, dan kebahagiaan atau kegembiraan. Berikutnya, terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, guru boleh berkata seperti ini: apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini boleh kita katakan kepada anak-anak ketika kita menanyakan keyakinan, baik itu keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Hal ini mendorong anak melihat kesalahannya, dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, baik. Dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan budaya positif,
6 budaya positif yang bisa kita terapkan di lingkungan belajar kita dan lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan dari 6 budaya positif tadi bisa Bapak Ibu ambil pelajarannya dan bisa dilakukan di kelasnya masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah diseminasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang budaya positif di program Guru Penggerak ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa Bapak Ibu laksanakan dan menjadi hal yang positif hendaknya kepada anak-anak kita. Baik, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya mengikuti diseminasi budaya positif ini, sehingga nanti Bapak Ibu juga tergerak menjadi calon guru penggerak di sekolah kita. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. budaya positif, 6 budaya positif yang bisa kita terapkan di lingkungan belajar kita dan